Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunan Allah sesuatu yang amat diharapkan. Tak seorang pun melainkan mengharapkannya, entah dia seorang ahli ilmu, ahli ibadah, apalagi ahli maksiat. Terlebih lagi bagi orang-orang yang berusaha untuk menempuh jalan kembali kepada Allah dengan taubat. Banyak rintangan dan hambatan yang harus ditemui, sehingga hal itu menyebabkan seorang hamba harus waspada, karena tatkala dia telah merasa taubatnya diterima, kemudian pada akhirnya perasaan itu justru menyeret dirinya terjerumus ke dalam lembah dosa yang lainnya. Wa'iyadzubillah. Tauhid yang bersih merupakan kunci untuk meraih ampunan. Namun hal ini tidaklah sesederhana dan semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Meninggal di atas tauhid yang bersih merupakan syarat mendapatkan ampunan dosa. Orang yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik besar atau tidak bertaubat darinya, maka dia pasti masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh isi bumi, lalu kamu menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sebesar itu pula." Hadis riwayat Tirmidzi dan dia menghasankannya. Hadis yang agung ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan syarat untuk bisa meraih ampunan Allah Ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, ini adalah syarat yang berat untuk bisa mendapatkan janji itu, yaitu curahan ampunan. Syaratnya adalah harus bersih dari kesyirikan, banyak maupun sedikit. Sementara tidak ada yang bisa selamat darinya kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itulah hati yang selamat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang artinya, pada hari ketika tidak ada lagi bermanfaat harta dan keturunan kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Namun, keutamaan ini hanya akan bisa diperoleh bagi orang yang bersih tauhidnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya ada seorang yang bertauhid dan sama sekali tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa hampir seisi bumi, maka Allah pun akan menemuinya dengan ampunan sepenuh itu pula. Namun hal itu tidak akan bisa diperoleh bagi orang yang cacat tauhidnya, karena sesungguhnya tauhid yang murni, yaitu yang tidak tercemari oleh kesyirikan apapun, maka ia tidak akan menyisakan lagi dosa. Karena ketauhidan semacam itu telah memadukan antara kecintaan kepada Allah, pemuliaan dan pengagungan kepadanya, serta rasa takut dan harap kepadanya semata. Yang hal itu menyebabkan tercucinya dosa-dosa meskipun dosanya hampir memenuhi isi bumi. Najis yang datang sekedar menodai, sedangkan faktor yang menolaknya sangat kuat. Hadis di atas juga mengandung keterangan bahwa kandungan makna La ilaha illallah yang bisa lebih berat timbangannya daripada semua makhluk dan semua dosa. Kandungan maknanya yaitu wajib meninggalkan syirik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Hal itu pasti membuahkan ketauhidan yang sempurna. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, maka dia tidak akan terus-menerus berkubang dalam kemaksiatan. Karena keimanan dan keikhlasannya yang sempurna menghalangi dirinya dari terus-menerus berkubang dalam maksiat. Oleh sebab itu, dia akan bisa masuk surga sejak awal bersama dengan rombongan orang-orang yang langsung masuk surga.
Tauhid tidak cukup di lisan, namun tauhid juga menuntut seorang hamba untuk menunaikan kewajiban serta meninggalkan kemaksiatan. Barang siapa yang mempersaksikannya kalimat tauhid, namun dia mencemarinya dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, atau dia sekedar mengucapkannya dengan lisan sementara hati atau amalannya berbuat syirik seperti halnya orang-orang munafik, maka orang semacam ini ucapan syahadatnya tidak bermanfaat. Akan tetapi yang semestinya dia lakukan adalah mengucapkannya, kemudian meyakininya dengan kuat, melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan serta mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga mengandung motivasi dan peringatan. Ini merupakan motivasi agar orang mau berjuang keras membersihkan tauhidnya dari kotoran syirik dan kemaksiatan, karena Allah menjanjikan ampunan yang demikian besar bagi orang yang murni tauhidnya. Dan ini sekaligus menjadi peringatan bagi orang-orang yang selama ini tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, agar waspada dan takut kalau ternyata di akhir hidupnya mereka tidak tergolong orang yang bersih tauhidnya. Seandainya Allah mau menyiksa manusia di dunia sebagai hukuman atas dosa yang mereka perbuat, niscaya tidak akan Allah sisakan di atas muka bumi ini seekor binatang melata pun. Akan tetapi Allah menunda hukuman itu untuk mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Maka apabila telah datang saatnya, sesungguhnya Allah Maha melihat semua hambanya. Artinya adalah seandainya Allah menyiksa mereka sebagai hukuman atas semua dosa yang mereka perbuat, niscaya Allah akan menghancurkan semua penduduk bumi dan segala binatang dan rezeki yang mereka miliki. Keikhlasan yang merupakan intisari dari ajaran tauhid merupakan sesuatu yang membutuhkan perjuangan dan kesungguh-sungguhan dalam menundukkan hawa nafsu. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit bagi jiwa manusia selain daripada ikhlas, karena di dalamnya sama sekali tidak terdapat jatah untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan sesungguhnya ikhlas tidak akan berkumpul dengan kecintaan kepada pujian dan sifat rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebagian manusia ada yang cita-cita hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia, dan hal itulah yang paling dikejar olehnya. Itulah tujuan pertama dan terakhir yang dicarinya. Maka kalau ada orang yang semacam ini, niscaya akhir perjalanan hidupnya adalah kebinasaan dan kerugian. Itulah sosok pengejar dunia yang rasa senang dan dibencinya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka barang siapa yang menjadikan dunia sebagai puncak urusan dan akhir cita-citanya, pada hakikatnya dia telah mengangkatnya sebagai sesembahan tandingan bagi Allah Ta'ala. Bahkan karena terlalu berlebihan kecintaannya kepada dunia, maka sebagian orang tega menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai ambisi-ambisi dunia semata. Secara fisik mereka tampak mengejar pahala akhirat, namun hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada kesenangan dunia yang hanya sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami sempurnakan untuk mereka balasan atas amal-amal mereka di dalamnya, sedangkan mereka tidak dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di akhirat selain neraka, dan akan hapuslah semua amal yang mereka kerjakan, dan sia-sialah apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 dan 16. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa beramal soleh semata-mata untuk menggapai kesenangan dunia, tanpa ada keinginan untuk memperoleh balasan akhirat atau balasan yang dijanjikan Allah, termasuk kategori kesyirikan, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, bahkan menyebabkan terhapusnya pahala amalan. Nas'aluhu at-taufiq wassalamah.